Shalom jemaat Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa ya. Ya, saya terakhir kali berdiri di sini lilinya masih di dalam perut. Sekarang lilinya udah di luar perut ya. Baik, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada siang hari ini, saya undang Bapak Ibu untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk siang hari ini Tuhan. Biarlah melalui firman ini Engkau berbicara kepada setiap dari kami. Biar Roh Kudus-Mu yang berbicara kepada hati kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, beberapa bulan lalu, sebulan lalu ya, ada suatu kejadian yang cukup mengerikan di Amerika Serikat. Saya tahu cerita ini dari TikTok. Bapak Ibu juga mungkin beberapa ada yang main TikTok ya. Ada seorang pria muda umur 31 tahun. Dia adalah seorang percaya yang percaya sama Tuhan. Dia rajin ke gereja, dia rajin memberitakan Injil. Di saat, kalau Bapak Ibu tahu mungkin kalau di Amerika itu kan gerakan tentang LGBTQ, terus aborsi, seks di luar nikah itu sangat bisa dibilang udah biasa gitu ya. Mungkin kalau di Indonesia ini masih sesuatu yang tabu, tapi kalau di Amerika itu sesuatu yang biasa. Tapi di saat orang-orang itu mendukung gerakan-gerakan ini, pria muda ini dia tetap berani melawan arus. Namanya siapa? Kalau Bapak Ibu tahu, Charlie Kirk. Ada yang pernah dengar? Mungkin ada ya, selintas-selintas. Dia baru umur 31 tahun, sudah menikah, punya 2 anak. Suatu hari, dia ini memang sudah aktif gitu ya, pergi dari satu kampus ke kampus lain untuk berdebat. Bukan berdebat yang ke arah negatif ya Bapak Ibu, tapi dia mempertahankan apa yang benar dalam firman Tuhan. Dan suatu hari dia menciptakan satu acara namanya The Charlie Kirk Show. Di situ udah ada jutaan pengikut ya, dan udah ditampilkan di berbagai platform di sosial media. Dan dia cukup dikenal di Amerika. Dan pada tanggal 10 September 2025, dia lagi tour gitu dari kampus ke kampus. Dia lagi berdebat secara sehat dengan mahasiswa-mahasiswa di sana tentang hal-hal seperti aborsi dan lain-lainnya. Tiba-tiba dari kejauhan, dari gedung di belakang sana, ada seseorang yang menembak lehernya. Dan saat itu juga dia langsung tewas. Dan itu disaksikan banyak orang. Jadi sayangnya pada saat dia berusia 31 tahun, saat dia sedang memberitakan tentang kebenaran, dia ditembak. Dan itu cukup menggemparkan sosial media. Ya, banyak yang kaget. Wah, kok bisa ya ada orang yang seperti itu jahatnya. Tapi satu sisi juga ada banyak yang senang dengan kematiannya. Itu yang buat saya sedih. Wah, ternyata manusia hatinya sejahat ini ya. Banyak orang-orang yang melihat kematiannya, oh ya baguslah karena dia kan bukan orang yang baik ya. Karena ada juga beberapa orang yang melihat bahwa dia itu bukan seseorang yang baik. Tapi kalau saya melihat dari kacamata saya, dia adalah seorang yang percaya, yang berani untuk mempertahankan apa yang benar di depan banyak orang. Dia adalah murid Tuhan dan akhirnya dia dieksekusi di depan banyak orang. Nah, kenapa saya cerita tentang ini? Karena tema yang saya angkat pada hari ini adalah berjuang menjadi murid yang setia dan taat. Kadang kita berpikir bahwa di hidup ini apa sih yang udah kita lakukan gitu ya? Seberapa sukses hidup kita? Seberapa rajin kita beribadah? Atau seberapa sering kita berbuat baik? Terkadang kita sebagai manusia berpikir bahwa keselamatan itu tergantung dari apa yang kita perbuat.
Tapi kita tahu sendiri bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Tuhan. Itu adalah sebuah kasih karunia. Dan dalam Injil Lukas 13 ayat 23, di situ ada pertanyaan ya, tadi yang kita sudah baca. Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Yesus jawabnya apa? Yesus tidak memberi jawaban angka loh di situ, tetapi ia memberikan suatu jawaban yang berupa tindakan. Tuhan bilang apa? Berjuanglah. Itu harus kita highlight ya. Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sempit itu, yang sesak itu. Kenapa Tuhan di situ katakan berjuang? Karena kita dalam kehidupan ini juga kita berjuang. Perjuangan ini di dalam Tuhan ya, itu kita menuntut ketaatan dan kesetiaan yang luar biasa sulitnya. Karena kita kadang sebagai manusia apa? Kita lemah ya. Saya pun masih lemah. Kadang ada saat-saat tertentu di mana saya nggak mau taat, saya nggak mau setia. Dan itu luar biasa menantang. Nah, makanya pada hari ini kita sama-sama untuk memahaminya, kita sama-sama ingin melihat teladan dari hamba Tuhan yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Dan walaupun kedua pasal yang tadi kita sudah baca itu terpisah ya, tapi ada garis, ada benang merah yang bertemu di tengah, yaitu panggilan untuk menjadi murid-murid yang sejati, yang berjuang dalam ketaatan. Nah, Yesaya 50 itu adalah bagian dari, kalau teman-teman lihat dalam konteks besarnya itu, bagian dari nyanyian hamba Tuhan yang sering diyakini sebagai nubuat tentang Mesias, yaitu Yesus Kristus. Di sini ada dua hal penting yang dibahas tentang bagaimana menjadi murid yang setia dan taat. Poin yang pertama, di ayat Yesaya 50 ayat yang keempat sampai kelima, telinga dan lidah seorang murid. Itu poin yang pertama. Di Yesaya tadi dikatakan bahwa Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Di sini ada dua hal penting yang ingin kita bahas. Yang pertama adalah pendengaran yang tajam. Maksudnya apa? Pendengaran yang tajam. Setiap pagi kita merenungkan firman Tuhan, gitu ya. Kita belajar untuk membuka telinga kita dulu sama Tuhan. Ini melambangkan suatu persekutuan yang intim dan berkelanjutan. Jadi kalau ditanya, pergi hari Minggu aja cukup nggak? Sebenarnya nggak cukup teman-teman. Karena kita itu perlu persekutuan yang intim dan berkelanjutan dengan Tuhan. Dan itu harus kita lakukan setiap pagi. Mungkin kita tanya ke diri kita sendiri, apakah kita punya hubungan yang intim dan berkelanjutan itu dengan Tuhan? Yang kedua, lidah yang dibimbing. Ada di ayat itu tadi ya. Kita kadang lidah ini jahat ya teman-teman. Kayak tadi cerita yang saya awal ceritakan. Oh, gampang banget orang ketik di sosmed. Wah, dia mah pantas mati. Wah, jahat banget. Gampang ya. Kalau kita mungkin zaman sekarang bukan lidah yang ini ya, tapi apa? Jempol yang jahat ya. Karena kita hidup di era sosial media. Jadi kita apa? Kita harus berdoa. Tuhan, mungkin hati dan pikiran manusia itu jahat, tapi Tuhan tolong supaya Tuhan pimpin saya dalam berkata. Pimpin saya dalam berkata melalui jari ataupun lidah. Tujuannya apa? Supaya kita ini bukan menjatuhkan orang, tapi memberi semangat baru kepada orang lain yang mungkin sedang tidak bersemangat, sedang letih lesu. Sehingga di saat kita berkata atau di saat kita mengetik, apa yang kita ketik itu bisa menjadi berkat yang menguatkan orang lain. Jadi ketaatan yang ditulis dalam Yesaya ini bukan semata-mata kepatuhan pasif teman-teman, tetapi kesediaan untuk belajar dan dibentuk setiap harinya. Lalu di bagian berikutnya, dalam Yesaya 56 sampai 50 ayat 6 sampai 9 ya, di bagian selanjutnya.
Ketaatan sang hamba itu yang menulis Yesaya membawanya kepada penolakan dan penderitaan. Terkadang kita di saat ingin berdiri untuk sesuatu yang benar, banyak orang yang gak akan suka sama kita, teman-teman. Ya contohnya tadi ya, ada yang sampai dieksekusi. Itu bukan sejarah. Mungkin kalau di sejarah kita lihat banyak ya sejarah-sejarah zaman dulu orang dieksekusi, dihukum mati. Tapi zaman sekarang loh teman-teman. Kadang di saat kita, mungkin saya nggak seberani Charlie Kirk ya. Mungkin saya nggak seberani dia. Tapi kadang di saat kita ingin berdiri untuk sesuatu yang benar, disitulah orang biasanya menunjukkan adanya penolakan kepada kita. Di ayat 6 ditulis, dipukuli, direnggut janggutnya, dan diludahi. Namun, respon yang dikeluarkan itu sangat kontras. Dia nggak balas dengan kebencian. Dituliskannya apa itu di situ? Aku tidak memberontak, aku tidak berpaling. Bahkan di situ dikatakan, aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu. Kenapa Nabi Yesaya bisa menulis hal ini? Karena dia mendapatkan kepastian penopang, teman-teman. Artinya apa? Dia tidak berdiri sendiri. Kenapa Bapak Charlie dia berani untuk memberitakan apa yang baik, apa yang benar dalam firman Tuhan? Karena dia tahu di belakang dia ada siapa. Dia tahu siapa yang melindungi dia, yaitu Tuhan. Jadi kita dapat melihat bahwa di ayat 9 ada keyakinan mutlak. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Jadi ia tidak melawan penderitaannya, tetapi berjalan terus karena tahu Tuhan yang membenarkannya. Jadi penderitaan itu hanyalah bagian dari tugas, bukan suatu kegagalan. Jadi kalau Bapak Ibu teman-teman di sini merasakan hal ini juga ya, penderitaan di sekitar kita. Mungkin kalau saya dulu kan, karena saya dulu di sekolah Kristen ya, jadi saya nggak terlalu merasakan perbedaan itu. Tapi mungkin teman-teman ada yang bersekolah di sekolah negeri. Wah, itu pasti kerasa diskriminasinya teman-teman ya, karena kita di sini minoritas. Tapi saya salut dengan teman-teman yang sekolah di sekolah negeri misalnya, dikelilingi dengan orang-orang yang non-Kristen, tapi tetap berdiri dengan apa yang dia percaya. Itu sesuatu yang luar biasa. Nah, lalu di ayat-ayat berikutnya dibahas juga mengenai nasib para penentang. Sementara itu para musuh dan penentangnya akan memburuk seperti pakaian yang sudah usang, dan ngengat akan memakan mereka. Itu di ayat 9. Jadi kehancuran mereka adalah kepastian karena mereka berjalan dalam api dan anak panah berapi mereka sendiri, yaitu dalam pikiran dan pertimbangan yang menolak Allah. Jadi di sini Nabi Yesaya menunjukkan bahwa murid sejati adalah yang taat total bahkan di tengah penolakan yang mereka alami, karena ia hanya bergantung pada pertolongan Allah. Lalu kita sekarang lihat ke bagian Lukas. Tadi sudah dibacakan juga oleh Kak Esther ya, Lukas 13 ayat 22 sampai 30. Hamba Tuhan yang dinubuatkan itu, yang tertulis dalam Yesaya tadi, menanggapi pertanyaan tentang keselamatan dengan sebuah peringatan yang tajam. Apa tadi peringatannya? Ada yang ingat Bapak Ibu? Di dalam Lukas 13 ayat 22 sampai 30. Berjuanglah. Ada yang ingat? Iya. Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Di sini kita jangan gambarkan sebagai gerbang otomatis ya. Sekarang udah banyak ya di mal-mal, gampang banget kita jalan sedikit kebuka, jalan sedikit kebuka ya. Tapi enggak, ini pintu yang sempit, bukan gerbang otomatis. Nah, pintu yang sempit itu menuntut kita untuk apa sebenarnya teman-teman? Kita menanggalkan segala keangkuhan kita, kemunafikan kita, dosa kita.
yang membuat diri kita kadang terlalu besar. Kadang gitu ya manusia, mungkin kalau yang sudah di atas, haus akan kekuasaan, haus akan hal yang lebih gitu. Tapi di sini dalam firman Tuhan, kita diajarkan untuk apa? Menanggalkan semua itu. Menanggalkan semua dosa yang kita telah buat. Sehingga apa? Kita bisa melewatinya. Ini adalah tentang bagaimana kita mengecilkan diri di hadapan Tuhan. Merendahkan diri di hadapan Tuhan, bukan membesar-besarkan diri kita. Dan poin yang kedua adalah di dalam Lukas 13 ayat 22-30, di bagian terakhir Tuhan menunjukkan bahwa ia serius dengan waktu. Yesus memperingatkan bahwa pada akhirnya pintu akan ditutup. Itu ada di dalam Lukas 13 ayat 25. Banyak yang akan datang terlambat, mengklaim bahwa mereka sudah makan dan minum di depannya. Banyak orang yang akan bilang, Tuhan, aku kan udah ke gereja tiap hari. Tuhan, aku kan udah jadi orang Kristen. Atau, Tuhan, aku kan udah dengar firman Tuhan. Tetapi ia akan berkata, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Nah, kenapa tuan rumahnya itu bisa berkata, aku tidak tahu dari mana kamu datang? Karena mereka hanya mengenal tentang Yesus, tetapi tidak dikenal oleh Yesus sebagai murid yang taat. Jadi di sini teman-teman, kalau dibilang standar Tuhan tinggi, gimana ya? Kita ini dituntut gak cuman sebagai orang Kristen. Itu gak cukup teman-teman. Orang Kristen, tanda kutip, tapi hatinya gak taat. Hatinya gak setia sama Tuhan. Itu semua percuma. Jadi di sini Tuhan melihat apa? Tuhan gak melihat dari luarnya, tapi Tuhan melihat hati kita. Hati kita yang Tuhan lihat. Dan memang betul bahwa keselamatan itu bukan ditentukan oleh ras, oleh jabatan, atau banyaknya informasi agama yang kita miliki, tapi oleh ketaatan yang apa? Yang diwujudkan di dalam hidup kita. Kedengarannya gampang ya teman-teman. Tapi coba deh, di saat kita ada di dalam titik terendah, kita masih bisa taat gak sama Tuhan? Sulit Tuhan, aduh gimana ya? Tuhan jahat, kok Tuhan kayak gini sih sama saya? Udah, saya gak mau taat lagi. Kalau kita lagi di atas, gampang loh teman-teman untuk taat sama Tuhan. Ah, Tuhan Yesus baik, haleluya, puji Tuhan. Tapi saat kita lagi bertubi-tubi, dilanda sama masalah, kita masih bisa nggak? Ya udah Tuhan, memang hidup saya lagi berat, tapi saya masih mau buka firman Tuhan, saya masih mau saat teduh, saya masih mau berdoa, saya masih mau bilang Tuhan Yesus baik. Jadi perjuangan untuk menjadi murid itu, jadi murid yang sejati, itu bukan diukur dari yang terdepan atau yang terakhir secara duniawi, tetapi oleh ketekunan yang membuahkan perbuatan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi aplikasinya apa di dalam hidup kita? Sebagai seorang murid yang sedang berjuang hari ini. Kalau menurut saya, hari ini, zaman sekarang ini, tantangan itu makin banyak ya teman-teman. Saya nggak kebayang nanti di zaman Lili udah besar. Apakah godaannya semakin banyak, tantangan hidupnya makin banyak. Kadang saya mikir gitu ya. Karena di zaman saya aja, dibandingkan zaman Bu Hertina misalnya gitu ya, mungkin sekarang godaannya udah lebih gampang. Dulu zamannya Bu Hertina belum ada HP.
Zaman kita sekarang, saya megang HP aja kelas kelas 6 SD. Sekarang zamannya keponakan saya, Niel Natali, dari umur mungkin 2 tahun sudah kenal. Jadi, dan Lili bahkan belum 2 tahun. Umur 10 bulan aja udah kenal HP. Karena mau gimana, kita nggak bisa sembunyikan ini ya. Dan apa? Dan hal ini tuh jadinya gampang untuk mengakses. Jadinya tanggungannya memang di orang tua. Bagaimana kita bisa menjaga anak kita di tengah zaman yang semakin sulit ini. Nah, jadi kita mungkin sekarang yang sudah ataupun yang nanti akan menjadi orang tua gitu ya, kita juga harus memikirkan apakah kita sudah menjadi murid yang taat dan setia atau belum. Karena kalau kita sendiri belum, ya bagaimana kita akan menjaga anak-anak kita nanti ke depannya. Nah, jadi balik lagi tadi ke ayat sedikit sajakah yang diselamatkan, itu sebenarnya nggak usah bikin kita khawatir ya teman-teman, Bapak Ibu. Kita nggak usah mengkhawatirkan tentang jumlah. Sebaliknya, itu kita harus membawa diri kita dalam pertanyaan yang lebih penting. Kita harus tanya kepada diri kita sendiri. Apakah kita benar-benar berjuang atau kita hanya pura-pura berjuang? Coba pikirkan, apakah kita benar-benar berjuang atau kita hanya pura-pura berjuang? Jadi apa yang kita bisa lakukan? Pertama, kembalilah ke setiap pagi, merenungkan firman Tuhan setiap pagi. Sudahkah kita menyediakan waktu untuk mengasah telinga kita setiap pagi, untuk mendengarkan firman Tuhan setiap hari? Lidah kita tidak akan menjadi lidah murid yang menguatkan sesama jika telinga kita tidak dilatih oleh Tuhan. Jadi semuanya itu berasal dari telinga. Kita udah coba dengarkan apa yang Tuhan ingin sampaikan belum? Jangan sampai kita cuma doa doang. Tuhan minta ini, Tuhan minta itu, Tuhan tolong ini, Tuhan tolong itu. Tapi telinganya udah dibuka Tuhan belum? Tentang apa yang Tuhan ingin sampaikan sama kita. Sebenarnya kehendak Tuhan apa dalam hidup kita? Itu udah kita buka belum telinganya? Kedua, rangkullah penderitaan sebagai ujian. Jadi nggak ada yang bilang kalau aku udah percaya Tuhan, tapi kok hidup aku masih susah ya? Justru dalam firman Tuhan, kita harus merangkul penderitaan itu sebagai ujian. Ketika ketaatan kita ditolak, difitnah ya, atau dicemooh sama orang-orang, apakah kita langsung berbalik dan menyerah? Atau kita belajar meneguhkan hati kita seperti gunung batu dan tahu bahwa Tuhanlah penolong kita. Dan yang ketiga, berjuanglah terus-menerus. Terus-menerus sampai kapan? Ya kita juga nggak tahu ya waktu Tuhan ya. Terus-menerus. Sampai nanti mungkin Tuhan datang, atau sampai nanti kita yang mungkin meninggalkan dunia ini dulu. Terus-menerus. Berjuanglah terus-menerus. Keselamatan menuntut perjuangan yang konsisten. Walaupun saya tahu kenyataannya ya. Ini jujur saya karena saya udah jadi Kristen sejak lahir. Terkadang perjalanan iman itu naik turun. Realitanya seperti itu ya. Kadang di atas, kadang di bawah, dan itu adalah sesuatu hal yang manusiawi. Kadang kita mungkin merasa jenuh dengan perjalanan iman ini. Tapi itulah tadi, kita jangan memakai kekuatan kita sendiri. Di saat kita sedang merasa, Tuhan saya kayaknya lagi down deh. Kita minta pertolongan Tuhan, supaya Tuhan angkat lagi semangat itu di dalam hati kita. Supaya apa? Supaya kita bisa belajar konsisten. Janganlah kita menjadi orang yang terdahulu secara nama atau status agama.
sama aja kayak Tuhan kita ya. Tuhan gak milih lahir di rumah sakit atau ya dulu gak ada rumah sakit sih. Maksudnya Tuhan gak milih lahir di misalnya di hotel yang bagus, tapi Tuhan itu lahir di tempat yang sangat sederhana. Ya, jadi seperti itulah juga kita harus melakukan hidup kita. Jangan nama yang besar, status yang tinggi yang kita kejar. Karena yang pada akhirnya itu akan menjadi yang terakhir. Karena kita berhenti berjuang dan mulai hidup dalam kemunafikan atau kenyamanan diri sendiri. Jadi kita harus selalu rendah diri di hadapan Tuhan. Sehingga apa? Sehingga kita hatinya berjuang terus-menerus. Sebagai penutup, marilah kita menjadikan hidup ini sebagai jawaban atas pertanyaan tentang keselamatan. Jawabannya itu bukan sekedar angka saja, melainkan karakter seorang murid yang sejati. Yaitu seseorang yang setia mendengarkan Tuhan setiap hari, yang teguh menghadapi penolakan, dan yang berjuang setiap saat secara terus-menerus untuk menyangkal diri dan menaati kehendaknya. Ketika pintu dibuka, yang akan diundang masuk adalah mereka yang dikenal oleh Tuhan. Yang dikenal oleh tuan rumahnya melalui perjuangan dan ketaatan sejati kita. Jadi pada hari ini saya menantang kita semua untuk refleksi terhadap diri kita sendiri. Apa kita sudah benar-benar berjuang menjadi murid yang taat dan sejati itu? Atau kita hanya pura-pura berjuang? Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk renungan firman Tuhan ini yang jauh dari kata sempurna Tuhan. Tapi Tuhan, kami berdoa biarlah apapun yang kami dengar hari ini bisa menjadi renungan bagi hati kami Tuhan. Dan biarlah kami diingatkan kembali apa makna yang sebenarnya dari murid yang benar-benar berjuang Tuhan. Menjadi seseorang yang taat dan menjadi seseorang yang setia kepadamu Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang terus bekerja Tuhan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan, amin.